Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mustika dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas 19 November Kolaka. Pada video kali ini saya akan menyajikan video praktikum hukum HOK yang dilaksanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Instrumen. Praktikum ini bertujuan untuk menentukan konstanta pegas serta membuktikan hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas. Dalam percobaan ini digunakan dua metode, yang pertama metode statis dan yang kedua metode osilasi. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum hukum HOK ini, yang pertama ada pegas, yang dimana berfungsi sebagai objek utama percobaan untuk mengamati hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas. Selanjutnya ada statif dan klem yang berfungsi untuk menggantung pegas agar berada pada posisi vertikal dan stabil selama percobaan. Ada beban yang berfungsi untuk memberikan gaya pada pegas. Gaya yang bekerja berasal dari berat beban, yaitu gaya sama dengan massa dikali kecepatan gravitasi. Selanjutnya digunakan pula mistar yang berfungsi untuk mengukur pertambahan panjang pegas akibat pemberian beban. Dan digunakan juga stopwatch yang berfungsi untuk mengukur waktu dan periode osilasi pegas pada metode osilasi. Elastis merupakan sifat suatu benda yang dapat kembali ke bentuk atau panjang semula setelah gaya luar yang bekerja padanya dihilangkan. Namun, selama gaya yang diberikan masih berada dalam batas tertentu, pegas akan kembali ke keadaan awalnya setelah gaya tersebut dihilangkan. Nah, di sini hukum HOK berlaku yang menyatakan bahwa pertambahan panjang suatu pegas berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, selama pegas masih berada dalam daerah elastis. Hubungan ini dapat dinyatakan secara matematis dalam persamaan F sama dengan K dikali delta X, di mana F adalah gaya yang bekerja pada pegas, K adalah konstanta pegas, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas. Apabila gaya yang diberikan melebihi batas elastis pegas, maka pegas tidak dapat kembali ke panjang semula dan hubungan antara gaya dan pertambahan panjang tidak lagi berlaku. Pada prosedur percobaan, perhatikan gambar berikut, rangkai seperti pada gambar berikut ini. Pada percobaan ini, pegas digantung secara vertikal pada statif menggunakan klem sehingga posisinya stabil dan tidak bergerak ke samping. Pertama, panjang awal pegas diukur sebelum diberikan beban. Pengukuran ini dilakukan sebagai acuan untuk menentukan pertambahan panjang pegas. Selanjutnya, beban digantungkan pada ujung pegas secara bertahap. Setiap penambahan beban akan menyebabkan pegas bertambah panjang. Pertambahan panjang tersebut kemudian diukur menggunakan mistar atau penggaris. Untuk metode osilasi, pegas yang telah diberi beban kemudian ditarik sedikit ke bawah dan dilepaskan sehingga mengalami gerak osilasi vertikal. Waktu getaran diukur menggunakan stopwatch. Pengukuran dilakukan beberapa kali getaran agar diperoleh nilai periode yang lebih akurat. Data hasil pengukuran dari metode statis dan metode osilasi kemudian dimasukkan dalam tabel hasil pengamatan dan diolah untuk memperoleh nilai konstanta pegas. Hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dan dibandingkan untuk melihat kesesuaian antara kedua metode serta kesesuaiannya dengan teori hukum HOK.
Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya yang digunakan sesuai dengan hukum Hooke. Nilai konstanta pegas yang diperoleh dari metode statis dan metode osilasi memiliki nilai yang sebanding, meskipun terdapat perbedaan karena faktor ketelitian pengukuran. Demikian video praktikum yang telah kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.